Wakil Ketua MPR RI Fadil Muhammad yang katanya mewakili 10 pimpinan MPR yang lain bersuara di ruang publik melalui media minta Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani. Welcome to my channel. Please like, comment, and subscribe. Jujur saya emosi melihat Fadil Muhammad mewakili pimpinan MPR yang mohon maaf dalam tanda kutip tidak tahu malu, tidak mempunyai set of crisis bahwa bangsa ini sedang prihatin gitu. Akhirnya sebagai rakyat saya menggugat fungsi dan perannya MPR bagi bangsa ini saat ini apa? Kalau DPR jelas ada fungsi budgeting, legislasi, kemudian pengawasan. DPD jelas, para senator ini mewakili kepentingan daerah. MPR menopokan tugas sampean opo. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, breaking news, breaking news, breaking news. Apa breaking newsnya? Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan. Wakil Ketua MPR RI Fadil Muhammad yang katanya mewakili 10 pimpinan MPR yang lain bersuara di ruang publik melalui media minta Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani. Wow, saya bingung ini. Ini Menteri Keuangan terbaik di dunia yang beberapa kali mendapatkan penghargaan dunia dan beberapa kali menyelamatkan ekonomi Indonesia, tiba-tiba diteriakkan oleh Wakil Ketua MPR untuk dicopot oleh Presiden. Saya jujur aja langsung mengulik berita, ada apa tiba-tiba MPR RI ini berang. Akhirnya saya mendapatkan kabar, berita bahwa ternyata masalah itu ngeletek, bahwa MPR tersinggung karena apa? Karena anggarannya dipangkas. Ini membuat mereka tersinggung. Apalagi dia bilang 2 kali Menteri Keuangan diundang tidak datang. Ya Allah, kenapa tidak mempunyai sense of crisis ya? Negara sedang pandemi ini, pimpinan MPR ngambek, marah, anggarannya dipotong. Pertanyaan saya sederhana kepada Pak Fadil Muhammad dan kepada pimpinan MPR yang lain. Apakah dengan pemotongan itu anggota MPR atau pimpinan MPR akan jatuh miskin, kelaparan begitu? Saya bisa menjawab sendiri pertanyaan saya. Saya yakin tidak akan kelaparan. Yang jelas saya mewakili rakyat mengecam keras alasan yang dikemukakan oleh Fadil Muhammad bahwa karena anggarannya dipangkas, karena sekarang katanya wakil pimpinan sudah 10, dulu 5 nggak pernah dipotong, sekarang dipotong. Ini mereka mikir nggak sih? Ini masa pandemi, ekonomi Indonesia sedang kacau balau. Saya yakin tidak hanya MPR yang dipotong, tapi hampir 10 instansi, kementerian dan lembaga juga dipotong. Karena apa? Ini pandemi, pemasukan terbatas. Nanti kalau dipenuhi APBN dari hutang, ngamuk lagi. Nah, sahabat Indonesia, ada beberapa hal saya akhirnya muntap gitu loh.
MPR RI marah karena anggarannya dipotong oleh Menteri Keuangan, kemudian teriak-teriak kepada publik supaya Presiden mencopot menteri. Kita harus jujur bertanya. Dibandingkan dengan Menteri Keuangan, rakyat Indonesia merasa lebih bermanfaat siapa antara MPR dengan Kementerian Keuangan? Mungkin memang benar tidak bisa dipersandingkan, tidak bisa diperbandingkan seperti ini. Tapi secara real masyarakat melihat bahwa jauh lebih bermanfaat Sri Mulyani dengan jajarannya di Kementerian Keuangan daripada MPR RI yang menurut saya, mohon maaf nih Bapak, peran dan fungsinya sekarang semakin tidak jelas. Pada saat MPR sudah tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, saya bingung tugasnya MPR apa ya? MPR kan tidak mempunyai anggota. Anggota MPR terbagi dua, DPR sama DPD, sistem 2 kamar. Kenapa masih ada MPR? Lalu tugasnya apa? Apakah keliling Indonesia sosialisasi 4 pilar yang nggak jelas hasilnya seperti apa? Apakah teriak-teriak minta anggarannya ditambah? Atau ngurusin balap mobil, motor mungkin? Jujur saya emosi melihat Fadil Muhammad mewakili pimpinan MPR yang mohon maaf dalam tanda kutip tidak tahu malu, tidak mempunyai set of crisis bahwa bangsa ini sedang prihatin. Akhirnya sebagai rakyat saya menggugat fungsi dan perannya MPR bagi bangsa ini saat ini apa? Kalau DPR jelas ada fungsi budgeting, legislasi, kemudian pengawasan. DPD jelas, para senator ini mewakili kepentingan daerah. MPR menopo Kang. Tugas sampean opo? Jadi Mbok Yao lah. Mbok Yao mempunyai jiwa kenegarawanan. Sudah pasti Menteri Keuangan memotong anggaran tidak mungkin tanpa seizin Presiden. Dan mengapa dipotong? Sudah pasti sistem keuangan kita sekarang lagi prihatin. Keuangan minim, kan masa pandemi 2 tahun. Masa nggak mau mengerti juga? Anak kecil umur 5 tahun aja mengerti prihatin. Masa anggota MPR, pimpinan MPR yang hebat-hebat tidak mau mengerti? Kalaupun sebetulnya mereka merasa tersinggung dengan Menteri Keuangan, Mbok Yao masih mempunyai etika. Jangan dibuarkan ke ruang publik di depan wartawan begitu. Kan mereka bisa lobby-lobby langsung kepada Presiden. Katanya mereka pimpinan lembaga MPR yang tugasnya hanya 5 tahun sekali ketok palu. Negara harus menambah 10 wakil pimpinan MPR. Tugas semua foto kangkang. Jujur saya sedih gitu. Pada saat sekarang rakyat sedang menggeliat untuk bangkit karena dihantam pandemi, ini ada institusi negara yang mohon maaf dengan segala hormat, saya pribadi mungkin karena kebodohan saya tidak tahu peran dan fungsinya apa, tiba-tiba teriak karena anggarannya dipangkas. Halo, sadar nggak sih? Malu nggak sih sama saudara-saudara kita yang kelaparan? Malu nggak sih sama teman-teman kita tukang ojek online atau mungkin sopir-sopir yang kelabakan mencari sesuap nasi? Aduh, bapak-bapak MPR ini lucu. Padahal saya tahu penghasilan mereka, entah sebagai anggota DPR, entah sebagai anggota DPD, banyaknya minta ampun. Jauh di atas kebutuhan mereka, jauh di atas kapasitas mereka sebetulnya. Kita pernah melihat kan, Krisdayanti pernah mengungkapkan hal itu. Anggota DPR berapa gajinya, masukannya? Itu pun sudah lenyap begitu saja.
seperti angin lalu. Loh, MPR apa yang diperjuangkan lagi? Berarti hanya pimpinannya doang. Wong dia nggak punya anggota. Anggotanya kan anggota DPR, anggota DPD. Masing-masing sudah mempunyai anggaran tersendiri. Mau minta tambah lagi, Kang? Hanya satu kata, memalukan. Baik, sahabat Indonesia, mohon maaf saya agak emosi karena saya merasa sebagai rakyat yang setiap hari berjuang mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk survive, bertahan hidup. Saya dengan beberapa karyawan saya, tiba-tiba ada lembaga negara yang tidak jelas manfaatnya, teriak-teriak, minta menteri dicopot, hanya karena anggarannya dipangkas. Akhirnya saya menduga ini hanya sekedar strategi dari MPR saja, melemparkan kegaduhan di ruang publik untuk menarik perhatian presiden. Nanti tiba-tiba nanti di anggaran perubahan atau apa ditambah lagi. Aduh. Wakil rakyat kok kayak begini ya. Sahabat Indonesia, mohon maaf saya prihatin saja. Prihatin saja. Jadi ini saya sedang menyuarakan hak saya sebagai rakyat untuk muak kepada wakil-wakil rakyat yang tidak tahu empati dan tidak tahu kondisi prihatin yang kita hadapi sekarang. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan statement dari Wakil Ketua MPR yang minta Menteri Keuangan Sri Mulyani dicopot. Mudah-mudahan ini hanya angin lalu masuk telinga presiden sebelah kiri, kalau keluar lagi jangan pernah menuruti MPR. Dan juga jangan ngikuti apa maunya MPR. Nanti menjadi presiden buruk Bapak Presiden. Nanti inilah akan terjadi presiden kalau nggak dapat uang teriak-teriak di publik. Itu akan menjadi presiden yang tidak sehat sebetulnya. Baik sahabat Indonesia, tetap saya menyarankan kepada Anda untuk taat protokol kesehatan. Salah satunya adalah dengan disiplin dan penuh kesadaran menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SKP. Welcome to my channel. Please like, comment, and subscribe.